Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai reksadana di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Fitriani. Saya Ira Damayanti. Dan saya Dendi Rizky. Oke, boleh Kak Dendi dimulai Saya presentasinya. share screen-nya ya. Keluar nggak? Belum. Belum keluar. Nah, udah. Oke, yang pertama adalah pengertian reksadana. Reksadana adalah salah satu bentuk investasi dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat. Kemudian dana ini dikumpulkan di dalam suatu badan hukum untuk disalurkan ke beberapa bentuk investasi, contohnya saham, obligasi, surat dan surat berharga lainnya. Umumnya reksadana di Indonesia itu ada dua. Yang pertama reksadana tertutup dan yang kedua adalah reksadana terbuka. Reksadana tertutup adalah reksadana yang kegiatan menjual atau membeli unitnya itu tergantung atau dipatok dengan waktunya atau ada waktu tertentu. Tapi kalau untuk reksadana terbuka untuk menjual atau membeli unitnya dia tidak ada batas waktunya atau sampai mencapai batas maksimum unit itu tersendiri. Nah, lanjut Kak. Nah, di sini ada jenis-jenis reksadana berdasarkan kebijakan investasi. Yang pertama, reksadana pasar uang atau money market fund. Reksadana pasar uang ini adalah investor menyalurkan 100% aktifannya terhadap badan hukum untuk dikelola dan diinvestasikan seperti surat berharga, surat Bank Indonesia dan surat berharga lainnya. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana pendapatan tetap ini seorang investor harus menginvestasikan 80% dananya untuk dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk investasi di pasar uang di Indonesia. Nah, tapi si reksadana pendapatan tetap ini dia resikonya lebih rendah dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Yang ketiga ada reksadana campuran. Reksadana campuran ini reksadana sebesar 100%, tapi untuk penginvestasian dananya dia campuran. Jadi dalam satu reksadana itu uangnya dicampur, bisa untuk obligasi, dicampur dengan saham, atau dicampur dengan surat berharga Bank Indonesia. Yang keempat ada reksadana saham. Kalau reksadana saham ini 80% dananya ini dialokasikan untuk saham dan keuntungannya adalah untuk pengembalian dananya dia lebih cepat. Yang kelima ada reksadana syariah. Reksadana syariah ini adalah jenis bentuk reksadana yang kebijakannya menggunakan peraturan menurut syariah. Gitu. Bolehkah dilanjut? Oke, terus yang selanjutnya ada keuntungan membeli reksadana. Yang pertama, dia dikelola oleh ahlinya. Jadi yang megang reksadana itu ya orang pihak ketiga. Beda dengan saham yang resikonya tinggi, yang dimana sahamnya dipegang sama diri kita sendiri yang mengendalikannya. Kalau misalnya dikelola oleh ahlinya, yang pasti dia udah terlatih juga. Yang kedua, investasinya terjangkau. Dia terjangkau karena bisa mulai dari 100.000. Beda dengan saham, kalau saham kan dia harus minimal satu lot. Satu lot itu 100 lembar saham. Misalnya ya harga sahamnya 3.000 dikali 100 gitu. Terus resikonya lebih minimal karena ya baik lagi, dia dikelolanya oleh ahlinya. Terus terjaganya likuiditas, maksudnya terjaganya likuiditas itu dia bisa dicairkan setiap saat di hari kerja Bursa Efek. Biasanya di hari kerja, dia office hour juga dari jam 8 pagi, setengah 9 pagi sampai jam 3 sore, kayak bank. Terus juga dia
transparasi. Transparasi itu maksudnya di mana kita bisa lihat aset kita itu atau reksadana kita itu dibentukannya dalam aset apa dibelinya. Terus kalau untuk resiko memiliki reksadana, yang pertama resiko berkurangnya nilai unit ya pasti kalau misalnya nilai unit bisa aja turun, bisa juga naik. Terus resiko likuiditas itu biasanya untuk yang reksadananya tertutup. Jadi dia nggak bisa dicairkan setiap hari. Kalau misalnya yang terbuka kan dia bisa jual atau beli setiap hari, di setiap hari. Jadi nggak ada jangka waktu tertentu. Terus mismanajemen pengelolaan. Jadi kalau misalnya emang manajemennya memang nggak terlatih atau misalnya eh, buruk, ya pasti ada resiko di situnya sih. Jadi kan apalagi itu kita pakai pihak ketiga untuk mengelola keuangan kita di reksadana tersebut. Terus yang sebelahnya itu ada cara membeli reksadana ya. Cara membeli reksadana itu dia mudah, kayak misalnya ada suatu platform tertentu ya atau juga kita bisa ke bank yang disebutnya agen juga sih. Biasanya kalau di bank di setiap bank itu dia membuka obligasi reksadana dan sebagainya. Terus cara kerja reksadana itu gimana sih? Cara kerja reksadana itu yang pertama si investor masukkan ke reksadananya, terus reksadana tersebut di manajer investasi, lalu dia ada portfolio efek, terus ada namanya bank kustodian, lalu yang terakhir itu dia ada kontrak investasi kolektif atau KIK. Berikutnya kinerja reksadana sama Ira, boleh? Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kinerja reksadana atau kata lainnya yaitu return reksadana. Return reksadana sendiri merupakan suatu ukuran kemampuan kerja atau prestasi yang dicapai oleh manajer investasi yang diperhitungkan dari NAB per unit yang merupakan data pengamatan. Di sini bisa kita lihat terdapat rumus untuk menghitung return yaitu NAB per unit T dikurangi NAB per unit T minus 1 dibagi NAB per unit T minus 1. NAB unit T merupakan NAB akhir bulan, sedangkan NAB unit T minus 1 adalah NAB akhir bulan di bulan sebelumnya. Sebelumnya NAB sendiri yaitu singkatan dari nilai aktiva bersih yang merupakan total dari nilai investasi di dalam produk reksadana. Next, Kak. Oke, di sini bisa kita lihat ada tabel. Ini adalah tabel perhitungan return selama 3 tahun, yaitu tahun 2019, yang merupakan tahun sebelum COVID, tahun 2020, tahun saat terjadinya COVID, dan tahun 2021 adalah tahun saat recovery COVID. Cara menghitungnya sesuai berdasarkan rumus yang kita lihat tadi. Di sini saya akan mengambil contoh perhitungan pada bulan Februari 2019. Pertama nilai Februari itu adalah 520 618 473 491 744 triliun. Lalu kita kurangi dengan NAB Januari pada tahun 2019 yaitu 519 594 2968 38 281. Lalu hasilnya kita bagi dengan nilai Januari lagi, yaitu sebesar 519, 594, 296, 838, 281. Lalu hasilnya tersebut kita kali 100 karena kita akan menggunakan satuan persen. Hasil tersebut kita akan mendapatkan nilai sebesar 0,20%. Begitu juga dengan perhitungan bulan-bulan selanjutnya, perhitungannya menggunakan rumus yang sama. Dan hasilnya akan terlihat seperti yang ada di tabel. Oke, kan next. Nah, di sini juga terdapat grafik. Grafik ini dapat menunjukkan untuk pertumbuhan reksadana pada tahun 2019 mengalami penurunan, tapi masih cukup stabil atau bisa dikatakan baik karena posisi returnnya masih berada pada posisi atau tidak pada posisi minus. Namun selama tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan, terutama di bulan Maret. Hal ini disebabkan oleh berbagai sentimen negatif, mulai dari perang dagang hingga ancaman krisis akibat COVID-19 yang
mengakibatkan return reksadana ini turun di posisi minus 10,17%. Lalu menjelang akhir tahun 2020, pasar modal terlihat kembali bangkit perlahan dengan sentimen positif yang bisa mendorong pergerakan reksadana. Walaupun pada tahun 2021, kondisi kinerja reksadana sendiri cenderung flat dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh penurunan mayoritas tipe reksadana yang ada. Oke, next, Kak. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Malam.